Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sohibul Azkar selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman perbandingan mazhab A yang berbahagia. Sebelumnya akan kami sampaikan anggota kelompok 3 Ulumul Hadis, yaitu Ahmad Fahrul Rozi dengan NIM 201030600003. Kemudian Umi Salamah dengan NIM 201030600023. Kemudian Isna Afanin Azhar dengan NIM 201030600033. Kemudian Dita Ayu Aprilia dengan NIM 201030600043. Kemudian saya sendiri Robiah Nuzul Hidayah dengan NIM 201030600013. Di sini kami akan menyampaikan pembahasan tentang hadis ahad. Sebelum membahas lebih detail bab hadis ahad ini, akan saya beri sedikit gambaran tentang hadis ahad ini. Jadi, hadis memiliki pengertian segala hal yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Hadis dibagi menjadi dua, yakni hadis dari segi kuantitas dan hadis dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis ahad dan hadis mutawatir. Di hadis ahad ini kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur memiliki makna, yaitu hadis yang diriwayatkan minimal 3 orang di setiap sanad dan belum sampai tingkat mutawatir. Kemudian hadis aziz adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya diriwayatkan 2 orang dan pada tingkatan lainnya minimal diriwayatkan oleh 2 orang. Dan hadis gharib adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh 1 orang. Dan untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh pemateri 1, 2, 3, yaitu pemateri pertama Dita Ayu Aprilia yang akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Kemudian Ahmad Fahrul Rozi yang akan menjelaskan tentang hadis aziz, dan Isna Afanin Azhar yang akan menjelaskan tentang hadis gharib. Dan untuk kesimpulan pembahasan kita akan disampaikan oleh saudari Umi Salamah. Bagi pemateri 1, 2, 3 dan penyimpul materi kita pada pembahasan ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Hadis masyhur berada di bawah rumpun hadis ahad. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, namun tidak mencapai syarat jumlah rawi dalam hadis mutawatir. Meskipun terkenal dan dihafal oleh banyak orang, jenis hadis masyhur masih belum terjamin keasliannya sebagaimana hadis mutawatir. Artinya, masih ada kemungkinan hadis yang selama dikenal dan dihafal oleh banyak orang ternyata merupakan hadis yang lemah dan lain sebagainya. Contoh dari hadis masyhur adalah dari Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan kunut selama sebulan setelah ruku berdoa atas kebinasaan kabilah Ri'lin dan Zakwan atau kabilah Arab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, terima kasih waktunya. Hadis aziz. Pengertian hadis aziz. Mudah-mudahan menjelaskan dalam tafsir mustalah hadis bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Secara bahasa, kata aziz merupakan sifat
mubasyabah dari kata kerja azaya izu yang berarti kola dan nadoro yaitu sedikit dan jarang, atau azaya azu berarti kawiya dan ista'ada artinya kuat. Dinamakan hadis aziz karena jarangnya yang meriwayatkan atau kurangnya riwayat dari segi sanadnya. Misalnya pada tingkatan sahabat hanya terdapat 2 perawi, atau pada tingkatan tabi'innya meskipun pada tingkatan perawi setelah tabi'in terdapat banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis itu tetap disebut hadis aziz. Contoh hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah, atau dan Abdul Aziz bin Suhaib meriwayatkan dari Anas. Dari jalur Qatadah terdapat Syu'bah dan Sa'id meriwayatkan darinya. Sedang dari jalur Abdul Aziz bin Suhaib terdapat Ismail bin Umayyah bin Ulayyah dan Abdul Walid. Hingga tingkat tabi'in hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh 2 perawi. Kemudian setelahnya terdapat banyak perawi yang meriwayatkan. Hadis ini disebut hadis aziz. Adapun kitab yang mengumpulkan tentang hadis-hadis aziz belum ditemukan. Menurut Mahmud Tahan, mungkin karena sedikitnya jumlah hadis aziz. Terima kasih. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis qorib. Hadis qorib menurut Syaraf Mahmud Al-Qudah adalah hadis yang dalam riwayatannya terdiri dari 1 orang perawi. Sedangkan menurut Mahmud Al-Tohan, hadis qorib adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam riwayatannya. Pembagian hadis qorib ada 2. Yang pertama, hadis qorib mutlak adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali dari seorang sahabat. Maksudnya adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi dan yang rajih. Contohnya, sebuah hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis ini dinamakan hadis qorib mutlak karena tabaqah pertamanya, yaitu Abu Hurairah sebagai sahabat, dia meriwayatkan sendirian. Hadis qorib disebut juga al-fardul al-mutlaq atau disebut juga dengan qorib matan dan sanad. Kemudian yang kedua yaitu qorib nisbi, adalah hadis yang perawinya menerima hadis dari seorang perawi tertentu. Sedangkan menurut pendapat yang lain, hadis qorib nisbi ialah hadis yang terjadi qorib di pertengahan sanadnya. Pembagian hadis qorib nisbi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sendirinya seorang yang sikoh. Misalnya, sebuah hadis tidak diriwayatkan oleh perawi yang sikoh kecuali si fulan, maka si fulan berarti qorib dalam kesikohannya dari perawi yang lain. Kemudian qorib nisbi yang kedua yaitu sendirinya periwayat suatu kota tertentu. Sebuah hadis tidak diriwayatkan oleh ahli Madinah kecuali si fulan, maka si fulan berarti qorib dalam meriwayatkan hadis tersebut dari penduduk Mekah. Demikian juga hadis itu tidak diriwayatkan penduduk kota lain kecuali pada kota tertentu, maka periwayat kota tertentu itu menjadi qorib dari periwayatan kota lainnya. Contohnya, sebuah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudunya Rasul dan mengusap rambut kepalanya dengan air yang bukan sisa tangan beliau. Namun Imam Al-Hakim mengomentari hadis ini bahwa hadis ini qorib karena hanya penduduk Mesir yang meriwayatkan hadis ini dan tak satu pun dari kota lain meriwayatkannya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim.
tafsir Mustalahul Hadis bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Dinamakan hadis aziz karena jarangnya yang meriwayatkannya atau kuatnya riwayat dari segi sanadnya. Dan yang terakhir adalah hadis gharib. Menurut Mahmud At-Tahan, hadis gharib adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis gharib dibagi menjadi 2 macam. Pertama, gharib mutlak, yaitu hadis yang tidak diriwayatkan kecuali oleh sahabat. Yang kedua, gharib nisbi, yaitu hadis yang perawinya menerima hadis dari perawi tertentu. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa hadis nisbi adalah hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Sohibul Adkar yang telah membimbing kita dalam pembahasan ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Dan atas segala kesalahan baik dari saya pribadi maupun dari kelompok, kami sampaikan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.